Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus." Doa untuk kesucian, mari bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya dikotahi oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Oh. Mari kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertakhta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Oh. Bersorak-sorailah umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertakhta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima
surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, oh, oh. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau, karena Engkau layak menerima segala pujian hormat. Haleluya Yesus. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat,
kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Doa hari ini mari kita bersama-sama. Ya Tuhan yang maha bahagia, yang telah menyebabkan segala kitab suci untuk dituliskan supaya menjadi pelajaran bagi kami, kurniakanlah kami untuk mendengarkannya sebagaimana yang patut, serta membaca, menandai, mempelajari, dan memahaminya secara batinia, supaya dengan digalakkan dan dikuatkan demikian oleh firman-Mu yang suci, kami akan memeluk dan selalunya berpegang teguh pada pengharapan girang akan hidup kekal yang Engkau telah anugerahkan kepada kami di dalam penyelamat kami Yesus Kristus. Amin. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 16 hingga 17 bersama-sama. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 hingga 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Allah, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan dan diagungkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini sekali lagi Tuhan membawa kami ke dalam ruangan ibadah kami melalui kebaktian online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan hadirat Tuhan memenuhi kami di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa khususnya firman Tuhan yang kami akan dengar, biarlah roh Tuhan mengambil tempat di hati kami, baik di hati kami dan pikiran kami. Roh Kudus memimpin kami supaya firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur semua ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Dan saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, Christmas akan datang lagi. Ini memberikan kita peluang untuk menyebarkan Injil atau berita baik tentang kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, sambutan Christmas pada tahun ini agak berbeza dengan sambutan Christmas pada tahun-tahun yang lalu. Dunia sekarang menghadapi pandemi COVID-19, termasuklah negara kita, Malaysia. Dan saya percaya kita sudah tahu, sudah dekat 1 tahun dunia menghadapi pandemi COVID-19. Begitu juga sudah berapa bulan kita tidak dapat beribadah di gereja, khususnya kita yang berada di kota Kinabalu, karena kita masih berada dalam zon merah dengan arahan PKPB. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, di tengah musim Christmas pandemik ini, kita mungkin terbatas dengan banyak perkara, tetapi untuk memuliakan Tuhan, tidak ada yang terbatas karena kita dapat mengadakan sambutan Christmas dengan berbagai cara, termasuklah dengan cara atas talian atau online bersama-sama dengan keluarga. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita sebentar tadi dalam Injil Yohanes, bab yang ketiga ayat 16 hingga 17 berkata, saya mau mengangkat satu tema, yaitu
Christmas adalah masa untuk memberi. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Christmas adalah masa untuk memberi. Seperti yang kita tahu, Christmas adalah masa penggenapan janji Allah. Dan ia juga adalah masa untuk kita memberi. Tuhan sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus memberi untuk mencerminkan kasih Allah kepada kita. Ada 3 pelajaran yang kita akan pelajari bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, Allah menyatakan kasih-Nya. Bersama-sama dengan saya, Allah menyatakan kasih-Nya. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kasih yang tidak berubah. Yaitu salah satu sifat semula jadi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Di 1 Yohanes 4:16b. Jadi saudara dan saudariku dalam kasih dalam Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang tidak berubah. Dan kasih Allah juga adalah kasih yang tidak bersyarat. Allah tidak hanya mengasihi orang yang baik, kudus, atau orang yang kaya. Tapi Allah juga mengasihi dunia, yaitu setiap orang, termasuklah mereka yang tidak mempunyai kasih dan tidak percaya. Saudara dan saudariku dalam kasih Tuhan, kasih Allah tidak sama dengan kasih manusia yang seringkali boleh berubah. Nah, saya ambil contoh keluarga kami. Anak saya, Eliana, selalu mengucapkan kata I love you kepada saya dan ibunya. Dia akan katakan berkali-kali jika dia gembira atau sesuatu yang dia minta dia dapat. Nah, itu menunjukkan satu kegembiraan bagi dia. Tetapi jika anak kami tidak gembira atau marah di antara kami berdua, yaitu ibu bapanya, dia hanya berkata salah seorang daripada kami, I love you. Contohnya, kalau dia marah kepada saya, dia hanya ucapkan I love you kepada ibunya. Lalu saya bertanya kepada dia, kenapa Eliana tidak cakap I love you kepada papa? Dia tidak pedulikan saya, dia lalu terus berjalan, membelakangkan saya. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, inilah sikap manusia. Kasih manusia hanya selalu berubah, tapi kasih Allah tidak pernah berubah. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang pengasih. Allah berusaha untuk mengasihi kita karena mengasihi itu adalah sifat semula jadi Allah. Dia tidak berubah dan begitulah kasih-Nya kepada saya dan kamu. Kasih surgawi yang tidak berubah dan tidak bersyarat ini telah diberikan kepada semua orang di dunia ini, tanpa mengira siapapun mereka. Kita harus mengingati dan mengkagumi dalamnya kasih Tuhan dan berkongsi kasih-Nya kepada semua orang, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ini peluang yang baik di hari Christmas ini, kita boleh mengungsikan kasih Allah, yaitu kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Poin yang kedua, Allah yang memberi. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Allah yang memberi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mengurniakan anaknya. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pemberian yang sesungguhnya, yaitu hadiah yang terbaik.
Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan pemberian, yaitu hadiah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Yaitu satu-satunya anaknya yang tunggal. Ia adalah pemberian yang terbesar untuk semua orang. Seperti mana Abraham memberikan anaknya. Di dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita, kata firman Tuhan. Diberikan untuk kita. Pemberian ini adalah pemberian yang sepenuhnya. Maksud memberi itu adalah Allah tidak menghantar anaknya, tetapi Dia telah memberikan anaknya, yaitu dengan penyerahan atau pengorbanan yang sepenuhnya. Allah memberikan anaknya kepada dunia dan di atas kayu salib. Di dalam Roma bab 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan memberi anaknya yang tunggal kepada kita. Dia memberi dengan sungguh-sungguh. Dan dengan sepenuhnya, Dia menyerahkan anaknya untuk datang ke dunia ini. Di sisi ketika lahir, Dia mati di atas kayu salib. Jadi, saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita contoh yang benar dan memberi supaya kita juga harus memberi dengan murah hati dan bersungguh-sungguh sebagai balasan kepada apa yang kita telah terima daripadanya. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, memberi adalah sebagian daripada sifat semula jadi Allah. Karena Dia telah berikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa kita. Kita menyebut pemberian tahun ini sebagai pemberian Christmas Raya. Seperti mana yang telah kita lakukan setiap tahun dengan mengucap syukur kepada Tuhan pada tanggal 25 Desember dengan memberi sampul Christmas Raya. Di tengah pandemik COVID-19 ini, atau musim Christmas ini, kita mengalami pandemik, kita mungkin terbatas dengan banyak perkara, tetapi pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi. Marilah kita terus menabur benih melalui pemberian untuk memastikan misi Allah tidak terhalang. Karena kita, itu saya dan kamu, telah terima kasih daripada Allah. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, saya dan kamu telah menerima kasih daripada Allah. Yang ketiga, bagaimana kita melihat poin yang ketiga, yaitu Allah yang menyelamatkan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Allah yang menyelamatkan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah maksudnya ini? Yaitu keselamatan yang percuma. Dunia percaya kepada Yesus.
kita diselamatkan dari kebinasaan. Dosa kita diampuni seperti dalam firman Tuhan. Berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Begitu juga di dalam Matius bab yang pertama ayat 22 hingga 23 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu menunjukkan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal maksudnya tinggal bersama Allah untuk selama-lamanya. Tidak akan terpisah lagi dari hadirat Allah. Janji Immanuel digenapi, maksudnya Allah menyertai kita. Seperti mana kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 17 ini. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, tujuan utama kasih Allah adalah untuk menyelamatkan kita daripada segala dosa kita. Dan supaya kita memiliki hidup yang kekal dengan mempercayai anaknya itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Ianya adalah anugerah Injil yang tidak bergantung kepada usaha kita, tetapi melalui anugerahnya dan iman kita kepada Yesus Kristus. Inilah harapan dan maksud Christmas. Dan kita harus terus mengungsikan Injil karena kita mempercayai Allah adalah Allah yang tetap menyelamatkan. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jadikanlah Christmas tahun ini Christmas yang bermakna bersama baik diri kita dan juga bersama dengan keluarga kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, di tengah musim Christmas pandemik ini, kita mungkin terbatas dengan banyak perkara. Tapi ingatlah, pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi. Marilah kita terus menabur benih melalui pemberitaan pekerjaan Allah ini untuk memastikan misi Allah tidak terhalang. Karena kita, itu saya dan kamu, kita telah menerima kasih daripada Allah. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jadikanlah Christmas tahun ini adalah suatu perayaan yang bermakna dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui perayaan Christmas yang kita rayakan pada tahun ini. Ingatlah kasih Allah yang sungguh besar kepada kita semua. Jadi, saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Ini waktunya untuk kita memberi. Seperti mana Allah telah memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar dan pelajari pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu telah mengambil tempat di hati kami, dan kami melakukan firman Tuhan menurut kehendak-Mu. Dan biarlah perayaan Christmas tahun ini menjadi perayaan Christmas yang sungguh bermakna di dalam kehidupan kami dan juga dalam keluarga kami. Walaupun kami menghadapi Christmas dalam musim pandemik ini, tapi itu tidak menghalang kami untuk mengucap syukur dan merayakan kesyukuran kami dan memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan kami berdoa Tuhan, jadikanlah kami berkat
melalui perayaan Christmas ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Pengakuan iman Naisin, mari bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama di dalam talian. Walaupun kita beribadah di dalam talian ataupun secara online, tetapi kita bersyukur karena ibadah kita masih diteruskan, dan saya percaya Tuhan akan bersama-sama kita dan juga akan memberkati di dalam setiap ibadah kita, sehingga kita dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah bersama keluarga kita. Dan saya mau umumkan tentang pengumuman kita. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan. Kita terus mendorong untuk setiap jemaat untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dan kita bersyukur untuk selama ini jemaat kita semuanya sangat setia di dalam memberi persembahan dan persepuluhan. Juga dan seterusnya, yang kedua kita mau juga mau mengucapkan terima kasih untuk pemberian setiap jemaat bagi program Christmas kita. Dan karena kita dapati respon jemaat sangat baik, dan jadi di gereja sangat bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan hati jemaat untuk terlibat sama untuk menjayakan setiap program Christmas kita. Terima kasih dari gereja, dan kita bersyukur untuk pemberian setiap jemaat. Yang ketiga, kita juga sudah mengadakan caroling. Ya, kita bersyukur caroling kita berjalan dengan baik, dan kita di dalam BMMAC saja kita ada 15 rumah. Dan di dalam caroling ini kita dapati jemaat sangat gembira sekali, karena ada yang sudah lama kita tidak jumpa dan kita dapat bertemu mereka walaupun di dalam secara maya. Tetapi kita dapat melihat sukacita, kegembiraan mereka, kegirangan mereka ketika di dalam kita melawat mereka. Jadi ini satu pembaruan yang kita alami di dalam musim Christmas pandemik ini. Dan ini satu pengalaman yang mungkin kita tidak akan lupakan. Dan kita bersyukur untuk respon jemaat yang sangat baik. Dan juga kita yang melayani pada hari itu, kita juga diberkati. Karena kita juga dapat melihat ada beberapa jemaat yang tersentuh. Bila kita doakan mereka terharu dan mereka menangis. Wah, saya sangat diberkati di dalam caroling ini. Yang seterusnya juga untuk keempat, saya mau mewar-warkan kepada kita tentang mini Christmas MSC BM Manggatal, yaitu pada minggu hadapan. Ya, jadi minggu hadapan kita ingatkan ataupun tuliskan di dalam nota kita bahwa jangan lupa minggu depan kita ada Christmas BM Manggatal, ya.
Jadi dalam kita menyambut Mini Christmas ini, kita sudah mendorong jemaat untuk sediakan satu video pendek ya, untuk kita berkongsi bersama-sama bagaimana sukacita dalam keluarga kita ekspresikan di dalam video ini. Jadi sebenarnya dalam video ini bukan saja untuk kita buat perisian, tetapi ketika orang lain atau jemaat lain melihat, saya percaya mereka akan diberkati, bahkan mereka didorong. Yang seterusnya juga, yang kelima, kita juga mau terus beritahu jemaat yang program-program akan datang, program Christmas akan datang. Yang pertama, Mini Christmas Telipuk pada hari bulan 20, dan juga perayaan Christmas Belia pada 18, hari bulan 18 bulan 12 2020, dan juga perayaan Christmas kanak-kanak tanggal 19, dan akhirnya kita ada Christmas gabungan pada seperti biasa tanggal 25. Christmas gabungan ini termasuklah BM, Chinese, dan juga Telipuk. Jadi kita sangat mendorong untuk setiap jemaat, bahkan belia ataupun anak-anak kita, supaya kita terlibat sama di dalam semua program ya. Kita juga bersyukur untuk dapat melihat respon daripada jemaat, di mana mereka juga sangat bersemangat untuk terlibat sama di dalam setiap program ini. Yang seterusnya, yang keenam, kita juga terus mau mendorong untuk setiap jemaat, jika Anda ada berkat kelebihan, di mana kita juga gereja, walaupun di dalam keterbatasan kita dari segi keuangan, tetapi gereja juga belajar, gereja juga mau memberkati bagi jemaat kita yang sangat-sangat memerlukan pertolongan ataupun bantuan di dalam menghadapi pandemik ini, di mana mungkin ada juga jemaat-jemaat kita yang terjejas dalam pendapatan seisi rumah mereka. Jadi kita mendorong setiap jemaat, bukan saja gereja akan menolong ataupun membantu jemaat kita ini, tetapi marilah kita bersama-sama untuk menolong jemaat kita yang terkesan ataupun yang mengalami sedikit terkesan di dalam pendapatan seisi rumah mereka. Ya, jadi walaupun kita ada sedikit kita berikan, tapi saya percaya di dalamnya kita memberi dari hati kita, dan itu pasti akan memberkati setiap jemaat kita yang memerlukan. Yang terakhir, kita juga sudah mengedarkan kad Christmas kepada setiap jemaat kita. Ya, dan juga di dalam kad Christmas itu kita juga selitkan sampul persembahan Christmas saya. Jadi dorongan saya kepada setiap jemaat, di mana kita sudah menjalani setahun ini, dan mari kita belajar bagaimana kita harus bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita melihat sepanjang setahun ini kita lalui di dalam musim pandemik, kita dapat lihat bagaimana Tuhan memberkati, melindungi kita, bahkan selalu menjaga kita. Dan inilah waktunya kita kembalikan syukur kita dalam tempo setahun ini. Kita kembalikan syukur kita kepada Tuhan buat kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan juga saya mau memberitahukan di sini bagi mungkin ada jemaat yang belum mendapatkan kad Christmas ataupun sampul persembahan Christmas saya ini, Anda boleh menghubungi kita di pejabat gereja maupun terus kepada saya, supaya kita boleh memberikan kepada Anda. Mungkin ada nama-nama yang mungkin kita terlepas pandang, tetapi kita mau doa kita supaya setiap jemaat, tidak ada yang tidak dapat kad Christmas daripada gereja ini. Ini satu berkat untuk kita semua, mendorong antara sesama lain, dan di dalamnya kita melihat kita saling menguatkan, saling mendorong di antara satu sama lain. Dan akhirnya saya terus mendorong kepada setiap jemaat Tuhan supaya kita terus menjaga diri kita masing-masing, kita jaga keluarga kita jaga jiran-jiran kita, dan juga kita saling berdoa supaya kita semua di dalam keadaan yang baik.
Doa saya supaya setiap jemaat selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kenapa saya percaya kalau ketika kita selalu ada hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kita dan kita akan dapat merasakan bagaimana Allah Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur untuk beberapa tahun ini kita mengalami pertumbuhan dalam gereja, khususnya dari segi kehadiran, kematangan rohani, dan pemberian. Impak daripada ini, khususnya kematangan dalam memberi, kita dapat menjayakan beberapa program dan proyek dalam gereja. Namun pada pertengahan Desember 2019, pandemi COVID-19 juga dikenali sebagai coronavirus yang sedang berlaku secara global. Wabak ini pada mulanya dikesan di bandara Wuhan, Hubei, China, dan telah dikira sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia (WHO). Impak penularan wabak COVID-19 tidak lagi terhad kepada risiko kesehatan, namun turut menyumbang secara langsung terhadap kerencatan aktiviti ekonomi. Situasi gereja juga terkesan dari segi keuangan akibat perintah kawalan pergerakan yang dimana gereja harus ditutup untuk beribadah. Kita bersyukur walaupun dalam PKP, jemaat masih bermurah hati untuk memberi persembahan, persepuluhan, dan kesyukuran. Dikala mungkin orang di luar sana berusaha mengumpul harta karena keadaan ekonomi yang tidak menentu, mari kita belajar iman dari janda di Sarfat. Janda di Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Secara logik manusia, mereka harus makan untuk bertahan karena mereka telah kehabisan makanan. Tepung dan minyak hanya dapat dimakan sekali dan selepas itu mereka akan mati. Nabi Elia datang kepada mereka meminta makanan. Dari ini iman mereka digoncang karena Nabi Elia memberitahukan bahwa tepung dan minyak mereka tidak akan habis jika mereka memberikan sedikit kepada Nabi Elia. Ini suatu goncangan kepada janda di Sarfat. Apakah mereka percaya? Namun pada akhirnya janda ini yang memiliki tepung dan minyak yang sedikit, ia percaya dan memberikan sebagian pada Nabi Elia. Oleh karena iman dan ketaatan janda ini, Tuhan memberkati sehingga tepung dan minyak mereka tidak pernah habis. Imannya digoncang, namun mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Terkadang dalam hidup kita yang kita lalui, kita dapat melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja. Sejauh mana kita berserah kepada Tuhan dalam kita menghadapi saat yang sukar dalam pandemik ini, Tuhan punya cara dan Tuhan punya jalan. Yang pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan bekerja dalam cara yang tidak pernah terlintas dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Namun Tuhan menyediakan bagi orang percaya. Bagian kita adalah tetap setia dan percaya walaupun di dalam kehidupan yang sukar dan menjepit ini. Akhirnya pada musim Christmas ini, marilah kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Dengan iman kita memberi karena kita percaya. Hari ini kita tetap dalam keadaan baik dan sehat adalah karena penyertaan dan perlindungan serta berkat tidak berkesudahan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur pada malam hari ini bersama-sama untuk caroling di dalam musim pandemik ini, di mana kita terbatas pergerakan kita,
tapi tidak menghalang kita untuk terus mengadakan caroling dengan bersama dengan jemaat kita ataupun jemaat yang meminta untuk kita mengadakan caroling. Ya, tadi kita sudah membaca pembacaan di mana diberitahukan suatu kesukaan besar bahwa anak-anak dan juga sekolah mereka bersyukur dan berdoa kiranya hikmat Tuhan diberikan terus mereka sehingga mereka berhasil dalam pelajaran mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin, melindungi dan memberkati mereka. Bacaan anak-anak dan juga persekolahan mereka mempersiapkan dan berdoa kiranya hikmat Tuhan diberikan terus mereka sehingga mereka berhasil dalam pelajaran mereka. Kami mau mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Merry Christmas! Merry Christmas! Bye! Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini bersama-sama. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di sorga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia, bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus
dan memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab hari pelepasan kami sudah terbit, dan melalui Dia Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamai yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sensaran kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikenati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita isytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Amin. Kita akan memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu,
dengan iman dan syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu yang telah memberikan kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mari kita semua tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan.
Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Katakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Haleluya Tuhan,